Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Sobter dimanapun berada. Bab 296-300. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Bukankah begitu? Apakah akhir-akhir ini Anda sering tidak bisa tidur di malam hari? Merasa bengkak dan nyeri di perut bagian bawah? Terkadang disertai dengan nyeri punggung bawah?" Qin Meier diambil kaget. Dia benar-benar baru-baru ini menderita penyakit ini. "Bagaimana Anda tahu? Selain itu hanya penyakit akibat kerja yang sangat umum. Setiap orang di tempat kerja memilikinya. Anda mengatakan bahwa penyakit tidak berbahaya ini membuktikan bahwa saya sakit." "Apa lelucon?" Ye Chong berkata. "Saya telah mengatakan bahwa hanya karena Anda sakit tidak berarti semua orang sakit. Penyakit Anda sama sekali berbeda dari penyakit umum di tempat kerja. Anda berbicara omong kosong. Jika tidak percayalah, Anda bisa mengklik titik akupuntur pada posisi 3 jari di atas perut bagian bawah." Qin Meier menekannya dengan ragu, dan tiba-tiba merasakan sakit. "Selanjutnya, tekan lagi di tengah perut kiri bawahmu." Qin Meier menekan lagi, dan kali ini lebih sakit. "Tekan bagian atas perutmu lagi, 2 sendi ke kiri." Qin Meier menekan lagi. Kali ini rasa sakitnya bahkan lebih parah, dan dia berteriak dengan aduh. Semua orang terkejut ketika mereka melihat adegan ini. "Luar biasa, apakah wanita ini benar-benar sakit?" Ye Chong tersenyum dan berkata, "Bagaimana, saya merasakannya. Anda memiliki api palsu di tubuh Anda. Alasan paling umum adalah karena hubungan seksual. Jika saya tidak salah, seharusnya kamu, suami tidak pandai dalam hal itu, kan?" Semua orang di sekitar tertawa sebentar. Wajah Qin Meier yang awalnya pucat tiba-tiba memerah. "Kamu bajingan kecil, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu tahu siapa suamiku? Dia adalah tuan muda kedua dari keluarga panjang. Apakah Anda mencari kematian? Bagaimana Ye Chong bisa peduli?" Lanjutnya, "Jika penyakit Anda terus berkembang, itu akan menyebabkan sphinkter bawah Anda mengendur, yang umumnya dikenal sebagai inkontinensia." Kerumunan tertawa lagi. Qin Meier menjadi gila. "Beraninya kamu mengatakan itu tentang aku?" Ye Chong tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tidak percaya padaku? Nah, Anda tekan lagi pada posisi 5 jari menjauhi perut bagian bawah. Tekan dan tekan. Aku takut padamu," kata Qin Meier, dan menekan posisinya. Tiba-tiba, dia merasakan arus hangat di antara kedua kakinya, dan air seni mengalir keluar tak terkendali. Segera, bagian bawah stokingnya basah kuyup. Semua orang buru-buru menutupi hidung mereka. "Wow, kenapa orang ini seperti ini? Ya, dia terlihat cantik. Bagaimana dia bisa buang air kecil di mana-mana? Wanita siapa ini? Apakah dia sakit, menjijikkan?" Qin Meier ketakutan. Dia ingin menahan, tetapi dia tidak bisa menahannya, dan air terus mengalir keluar, dan dia tidak bisa menghentikannya. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Aku sudah mengatakannya, itu benar-benar akan menyebabkan jika Anda mengompol, Anda harus mencari toilet dan tinggal di sana selama setengah jam, dan itu mungkin akan sembuh." Qin Meier tega mati sekarang, dan dia sudah mati secara sosial. Lagi pula, dia juga seorang wanita terkenal, tapi dia secara terang-terangan mengencingi celananya di depan begitu banyak orang, dan dia tidak bisa berhenti. Ini terlalu memalukan. Dia memandang Ye Chong dengan kejam, ingin menggigitnya sampai mati. "Tunggu aku." Setelah selesai berbicara, Qin Meier berlari menuju toilet di sebelahnya, dan air mengalir keluar sambil berlari, meninggalkan jejak air yang panjang di belakangnya. Orang-orang di sekitar dengan cepat menghindarinya seolah-olah mereka bersembunyi dari sesuatu yang menjijikkan. Zhang Xiaojun menutup mulutnya dan tersenyum. "Kamu Chong, kamu terlalu jahat. Aku melampiaskan amarahku untukmu," kata Ye Chong sambil tersenyum. Setelah itu, keduanya meninggalkan ruang perjamuan. Selama 2 hari berikutnya, Ye Chong terus membantu Zhang Xiaoyun mempersiapkan barang-barang untuk pergi ke luar negeri. Dia membeli banyak makanan untuk Zhang Xiaoyun, dan mengepak 4 atau 5 koper besar. Untungnya, Joseph berada di Universitas Oxford. Jadi Ye Chong meminta seseorang untuk mengirimkan semua barang kepada Joseph, sehingga Zhang Xiaojun dapat melakukan perjalanan sendiri. Di sisi lain,
restoran hotpot dan restoran Cina secara bertahap diambil alih oleh Zhang San. Zhang San memiliki lebih banyak pengalaman, dengan dia merawatnya di toko, Ye Chong tidak khawatir. Pada hari ini, Wang Changsong memanggil Ye Chong lagi. Tuan Ye, saya ingin tahu apakah Anda punya waktu. Kapan Anda akan datang dan melihat masalah makam leluhur kita? Terakhir kali Ye Chong membantu keponakan Wang Changsong untuk mengobati penyakit, dan kemudian menemukan bahwa anak itu juga kerasukan setan. Ye Chong merasa ada yang salah dengan kuburan leluhur keluarga Wang, yang menyebabkan keluarga Wang bertemu hantu satu demi satu, termasuk Wang ke saat itu. Wang Changsong telah memikirkan masalah ini sepanjang waktu, jadi dia tidak sabar untuk menelepon Ye Chong, ingin memintanya untuk menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Ye Chong berpikir dalam hati bahwa sudah waktunya memberi Wang keperawatan kedua, jadi dia setuju dan naik kereta berkecepatan tinggi ke Luzhu lagi. Dia awalnya ingin membawa Tang Chun bersamanya, dan menyerahkan urusan menara Yusi ke Tang Chun. Tetapi Tang Chun sibuk dengan proyek Gunung Panlong dan tidak punya waktu, jadi Ye Chong harus datang ke sini sendirian. Sesampainya di Luzhu, dia langsung pergi ke Villa Wang. Sesampainya di sini, dia pertama kali merawat Wang Ke. Itu adalah piyama yang sama setipis sayap jangkrik, dan sosok montok lagi, mulut Ye Chong terasa kering lagi. Setelah merawat Wang Ke, Ye Chong berkonsultasi dengan Wang Changsong tentang makam leluhur. Wang Changsong berkata kepada Ye Chong, Tuan Ye, saya harus merepotkan Anda lagi. Saya sudah setuju dengan kampung halaman saya. Mereka menunggu di sana hari ini. Hanya menunggu Anda lewat. Ye Chong mengangguk dan berkata, Oke. Ayo pergi ke sana sekarang dan lihat apa yang terjadi. Awalnya, Wang Changsong ingin pergi bersama Ye Chong, tetapi ada pasien yang sakit kritis yang membutuhkan perawatannya. Jadi Wang Ke harus membawa Ye Chong ke kampung halaman mereka. Di Laodi di pinggiran Luzhu, ada sebuah desa bernama Wang Jiatun. Ini adalah kampung halaman Wang Changsong. Dalam 2 tahun terakhir, semakin banyak orang yang meninggalkan Wang Jiatun seperti Wang Changsong. Tetapi setelah kematian keluarga Wang, mereka masih harus kembali ke akarnya dan dimakamkan di aula leluhur keluarga Wang. Sekarang yang tersisa di Wang Jiatun hampir semuanya orang tua. Diam-diam menjaga aula leluhur-leluhur mereka. Wang Ke mengantar Ye Chong, dan keduanya berkendara lebih dari 2 jam sebelum tiba di perbatasan Wang Jiatun. Karena dekat dengan Luzhu, Wang Jiatun terlihat relatif kaya. Wang Changsong sudah menyapa, mengatakan bahwa seseorang akan datang untuk berurusan dengan makam leluhur. Jadi orang-orang dari Wang Jiatun tinggal di aula leluhur keluarga Wang. Satu-satunya pemuda di Wang Jiatun sedang berdiri di pintu masuk desa menunggu kedatangan Ye Chong dan Wang Ke. Melihat mobil mendekat, dia bergegas untuk menyambutnya. Jadi sepupuku, apakah kamu ingat aku? Aku sepupu pamanmu. Pemuda itu sangat senang melihat Wang Ke, dan menyesuaikan kacamata bundar di wajahnya. Nama pemuda itu adalah Wang Dafu, dan dia adalah anak dari kepala desa tua Wang Jiatun. Sekarang Wang Dafu menangani banyak hal di desa tersebut. Wang Ke mengangguk, masih terlihat kedinginan. Ye Chong keluar dari mobil dari sisi lain. Wang Dafu segera pergi menemuinya dan bertanya, apakah Anda Tuan Ye? Paman saya memberitahu saya, ayo pergi ke aula leluhur sekarang. Setelah berbicara, Wang Dafu membawa Wang Ke dan Ye Chong, datang ke balai leluhur kerajaan. Aula leluhur ini telah diperbaiki dengan sangat mewah, dan dinding putih yang hikmat tertata rapi dan rapi. Ada ruangan persegi besar di dalam tembok putih, dan puluhan tablet spiritual diletakkan di atas altar di tengah ruangan. Di ruang luar aula leluhur, banyak orang sudah duduk. Di antara mereka, lelaki tertua berjanggut putih adalah kepala tua Wang Jiatun, Wang Yuchai. Kepala Tun, Wang Changsong mengatakan bahwa ada masalah dengan makam leluhur kita. Apakah memang ada masalah? Dia menemukan seorang master Feng Shui untuk memberinya. Coba lihat, ini masalah besar. Beberapa penduduk desa tua mengobrol tanpa henti. Dan Wang Yuchai terus merokok tembakau keringnya. Saat ini, Ye Chong mengikuti Wang Dafu ke aula leluhur. Paman,
Ini adalah Master Feng Shui yang diundang Paman Chang Song untuk kita. Wang Dafu berkata kepada semua orang, apakah dia ahli Feng Shui? Setua saya, pengalaman apa yang dia miliki untuk menjadi Master Feng Shui? Lihat, dia tidak datang dengan sepupu Wang Ke memeluk bahunya dan bersandar di pintu. Dia sama sekali tidak ingin pergi ke aula, karena terlalu banyak pria di aula, baik hati membosankan. Saat itulah semua orang melihat Wang Ke di pintu. Jadi, anak ini benar-benar ditemukan oleh Chang Song. Seorang lelaki tua bertanya, apakah Paman Chang Song sudah gila? Mengapa Anda mempekerjakan seorang pemuda untuk masalah sepenting itu? Bukankah ini lelucon, kepala desa? Jika ada yang tidak beres dengan bayi sekecil itu untuk memindahkan kuburan leluhur kita, maka kita akan mendapat masalah. Wang Yuchai duduk di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan baru kemudian membelai rambutnya yang beruban. Dia sebenarnya sedikit bermasalah. Padahal, akhir-akhir ini banyak terjadi kecelakaan di Wang Jiatun. Mereka sudah lama merasa ada yang tidak beres dengan makam leluhur. Mereka juga menemukan beberapa Master Feng Shui untuk melihatnya, tetapi belum terselesaikan. Wang Yuchai merasa orang-orang yang direkrut Wang Chang Song pasti bisa menyelesaikan masalah, karena Wang Chang Song adalah orang terkenal di Wang Jiatun, dan dia berasal dari kota. Jadi mungkinkah perkataan orang kota itu salah? Tapi anak ini terlihat terlalu muda. Wang Yuchai harus meragukannya. Dia pikir akan lebih baik untuk mengetahuinya. Xiao Ke, ada apa? Wang Yuchai bertanya pada Wang Ke. Wang Ke berkata dengan dingin, Ye Chong ditemukan oleh ayahku. Dia sangat cakap. Benarkah? Wang Yuchai mengangguk. Tidak apa-apa, maka aku akan mempercayainya. Lagi pula, Wang Yuchai adalah kepala desa, orang terpintar di desa. Wang Dafu terkekeh, dan berkata, baiklah, Tuan Ye, jika demikian, ayo pergi ke pemakaman di gunung belakang sekarang. Ye Chong mengangguk. Setelah itu, Wang Dafu memimpin, dan membawa Ye Chong dan Wang ke gunung belakang, tempat leluhur keluarga Wang dimakamkan, dan Wang Yuchai mengikuti di belakang bersama semua orang. Begitu dia tiba di gunung belakang, Ye Chong melihat sekelompok burung gagak berputar-putar di langit, dan lintasan penerbangan mereka sepertinya berada di area tertentu. Tampaknya ada masalah di sana, kata Ye Chong Sin, dan kemudian datang langsung di bawah sekelompok burung gagak. Memang ada kuburan di sana? Siapa yang dimakamkan di sini? Ye Chong bertanya, kakek buyutku dimakamkan di sini. Wang Dafu menjawab, melihat kembali ke ayahnya, Wang Yuchai. Wang Yuchai datang dan berkata, kakek saya dimakamkan di sini selama hampir 50 tahun. Apakah ada masalah dengan tempat ini? Ye Chong mengangguk dan berkata, titik akupuntur ini adalah titik air Dragonfly Point, yang seharusnya menjadi titik akupuntur yang sangat baik, hanya saja seseorang telah merusak di sini dan mengubahnya menjadi gua yang menyeramkan. Apa, ada hal seperti itu? Ye Chong menunjuk ke beberapa pohon pinus di sebelah kanan, salah satunya digergaji di tengah. Pohon pinus gergajian yang mengubah arah angin gunung, sehingga memengaruhi Feng Shui di sini, dan menerbangkan capung. Ye Chong berjalan mendekat dan menemukan bahwa retakan di pohon pinus masih segar, dan seharusnya bagian terbaru, waktu untuk kering. Di bawah pohon pinus, masih ada 5 batang dupa yang hendak dikeringkan. Siapa yang membuat ini? Ye Chong bertanya. Semua orang menggelengkan kepala, siapa yang bosan membakar dupa di bawah pohon? Bukankah boleh menyembah dewa pohon? Ye Chong berkata. Dupa ini sudah lama tidak menyala. Sepertinya seseorang pasti ada di sini dalam seminggu terakhir. Tapi mengapa kamu datang ke sini untuk membakar dupa? Wang Dafu bertanya. Dia membakar dupa untuk melihat apakah tempat ini telah menjadi gua yang menyeramkan. Kata Ye Chong, bagaimana menurutmu? Tanya seseorang. Ye Chong menunjuk dupa dan berkata, ada pepatah lama bahwa orang paling takut pada 3 celana pendek dan 2 celana pendek, dan dupa paling takut pada 3 celana pendek dan 2 celana panjang. Semua orang melihat 5 batang dupa di bawahnya. Pohon pinus, dan ternyata 3 di antaranya telah terbakar lebih dari setengahnya, dan 2 di antaranya baru saja terbakar. Kurang dari sepertiganya yang terbakar,
dan itu benar-benar 3 pendek dan 2 panjang. Berdasarkan penampilan Xiang, dia dapat melihat bahwa tempat ini telah menjadi gua yang ganas, dan dia telah mencapai tujuannya. Dia hanya ingin membunuhmu, Wang Jiatun. Lanjut Ye Chong. Caoku, siapa ini? Jika kau memberitahuku, aku pasti akan membunuhnya. Tuan Ye itu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wang Yuchai bertanya. Melihat bahwa Ye Chong mengatakan yang sebenarnya, dia seharusnya menjadi orang yang cakap, dan dia sepenuhnya percaya pada Ye Chong. Cara terbaik adalah memindahkan kuburan, kata Ye Chong. Wang Yuchai berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, sukses, dengarkan Tuan Ye. Setelah itu, Wang Dafu mengatur agar beberapa pekerja desa datang dengan sekop di pundak mereka. Ye Chong bertanya, di mana kamu sekarang? Apakah ada ayam dan anjing? Sekarang tolong berbalik dan hindari mereka. Beberapa penduduk desa berbalik dengan cepat, tidak berani mengintip lagi. Segera setelah itu, beberapa pekerja mulai menggali kuburan. Butuh lebih dari setengah jam untuk menggali lapisan penyegelan atas, dan kemudian peti kayu kuning di dalamnya terbuka. Dan di atas peti mati itu, sebenarnya ada kulit musang, letakkan saja di atas papan peti mati. Semua orang ketakutan dan buru-buru mendiskusikan dengan suara rendah apa yang sedang terjadi. Wang Yuchai memandangi kulit musang itu dengan heran, dan berkata, aku melihatnya dengan mataku sendiri, dan tidak ada kulit musang sama sekali, mengapa kita menarik? Seekor musang sekarang, musang adalah Huang Daxian, yang memiliki kekuatan magis, sehingga penduduk desa sangat khawatir tentang hal ini. Ini benar-benar kuburan pembunuh, benar, Huang Daxian telah datang ke sini, bisakah kita sembuh? Tuan Ye, apa yang harus kita lakukan? Tanya Wang Yuchai. Ye Chongxin berkata bahwa kulit musang itu jelas ditempatkan di sini oleh orang lain untuk menyakiti orang-orang di Wang Jiatun. Tapi siapa yang akan melakukan itu? Apa yang dia lakukan terhadap para petani di Wang Jiatun ini? Apakah ada kebencian yang mendalam? Saat ini, peti mati kakek Wang Dafu sudah menemukan tempat lain untuk menguburkannya. Wang Yuchai berjongkok di lubang tanah, dengan pipa besar menjuntai dari mulutnya, dia mengisap dengan keras. Ye Chong berjalan mendekat dan bertanya, Tuan Wang, apakah kami telah menyinggung orang berpangkat tinggi? Wajah Wang Yuchai sedikit berubah ketika dia mendengar ini. Tuan Ye, mengapa Anda menanyakan ini? Ye Chong berkata, jika Anda seorang ahli, Anda tidak akan mengatur game ini untuk menyakiti Anda. Wang Yuchai mengetukkan kantong rokoknya ke tumit sepatunya. Dia berkata, sebenarnya, ada sedikit kebencian. Lubang air titik capung kakek saya awalnya dimiliki oleh seorang ahli Feng Shui, tetapi kemudian kakek saya membelinya dengan uang, sederhananya, jika hanya dibeli. Dengan uang, mengapa pihak lain membalas? Apakah pihak lain setuju ketika Anda membelinya? Wang Yuchai berkata dengan malu-malu, tentu saja. Pihak lain tidak setuju pada saat itu hanya sarana. Ye Chong tertawa dan berkata, jadi begitu, jadi bagaimana dengan orang itu sekarang? Wang Yuchai berkata, dia sudah lama meninggal, dia lebih tua dari kakekku, tapi dia memiliki cucu yang cukup jahat. Ayah, katamu, itu bisa, jangan kulit domba tua dari toko peti mati di desa Wulong. Wang Dafu datang dari samping. Dia masih sedikit gugup ketika kata, Lao Yangpi, disebutkan. Oh, seorang penduduk desa menepuk keningnya. Saya melihat Lao Yangpi muncul di desa kami beberapa hari yang lalu, dan saya terkejut saat itu. Apa yang dia lakukan di sini? Tanya Wang Dafu. Aku tidak berani bertanya. Kata penduduk desa dengan wajah memerah. Wang Yuchai mendengus. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Dia pasti ada di sini untuk membakar dupa. Orang tua ini sangat jahat. Ye Chong bertanya, siapa Lao Yangpi? Lao Yangpi adalah pemilik satu-satunya toko peti mati di desa Siliba, dan dia tinggal di desa Wulong. Lebih banyak orang akan mati, benar. Seseorang pernah mendengar Lao Yangpi menamparkan peti mati dengan keras pada suatu malam, dan suaranya sangat keras sehingga bisa menakuti orang sampai mati. Kemudian, saya mendengar bahwa keesokan paginya, banyak orang meninggal di desa Ji,
bahkan banyak ayam, bebek, dan angsa yang mati. Saat menyebut Lao Yangpi, penduduk desa ini sepertinya bisa bercerita banyak. Di mana dia sekarang? Ye Chong bertanya. Apa? Jangan berani mencarinya, orang ini terlalu jahat, kata Wang Dafu. Ye Chong tersenyum dan berkata, aku tidak takut pada kejahatan apapun. Iya, dengan Tuan Ye di sini, apa yang kamu takutkan? Ayo pergi bersama, kata Wang Yuchai. Desa Wulong berbatasan dengan Wang Jiatun, dan Anda dapat mencapai toko peti mati di sepanjang sungai kecil di Wang Jiatun di sebelah timur. Benar, ayo pergi bersama, tidak peduli seberapa kuat Lao Yangpi. Jika ada begitu banyak dari kita bersama, bukankah menurutmu kita tidak bisa mengalahkannya? Setelah itu, semua orang pergi ke toko peti mati dengan gaya cara perkasa. Wang Dafu memimpin, Ye Chong dan Wang Ke mengikutinya. Di belakang mereka, lebih dari 30 penduduk desa mengikuti, membawa sekop, kayu, bangku, dan barang-barang lainnya di tangan mereka. Semua orang tampak garang dan garang, seolah-olah mereka bisa menghalangi dan membunuh Buddha dan dewa. Namun, ketika mereka sampai di dekat toko peti mati, mereka langsung panik. Wang Dafu menunjuk kedua rumah tidak jauh dan memberitahu Ye Chong, itu toko peti mati Lao Yangskin, dan rumahnya ada di sebelahnya. Ye Chong tersenyum dan berkata kepada penduduk desa, kalian tunggu di sini, aku akan pergi dan lihatlah. Setelah berbicara, dia mengambil langkah dan berjalan menuju toko peti mati. Wang Ke mengikuti Ye Chong dibandingkan dengan pria di belakang. Dia masih terbiasa berada di sisi Ye Chong. Ye Chong tidak mengatakan apa-apa, itu sudah lebih dari cukup untuk melindungi seorang Wang Ke. Berdiri di belakangku kalau begitu, jangan keluar. Ye Chong menginstruksikan, di bawah tatapan semua orang. Keduanya berjalan ke pintu toko peti mati, dan Ye Chong mengetuk pintu. Siapa itu? Sebuah suara dingin datang dari toko. Aku menunjukkan Wang Jiatun Feng Shui. Kulit musang di kuburan leluhur dan susunan pohon pinus telah dihancurkan. Kata Ye Chong langsung ke intinya, dia tahu bahwa jika itu adalah kesalahan pihak lain secara alami akan disalahkan, bisa mendengarnya, mengerti. Benar saja, terdengar suara keras dari dalam ruangan, lalu pintu terbuka dengan mencicit. Keluarlah seorang lelaki tua dengan rompi kulit domba. Salah satu mata lelaki tua itu berbeda dari orang normal, sepertinya tidak ada pupil. Dan tangan yang keriput itu keriput, seolah-olah telah terkorosi oleh sejenis ramuan. Dia memiliki bau aneh tentang dirinya. Kamu adalah Lao Yangpi? Ye Chong bertanya. Lao Yangpi mendengus dingin, dan alih-alih menjawab Ye Chong, dia bertanya, apakah kamu mematahkan formasi ganas yang aku buat? Pada saat ini, kulitnya tiba-tiba menjadi dingin. Saat dia mengangkat tangan kanannya, seekor kelabang hitam terbang keluar. Kelabang memutar tubuhnya dan menembak ke arah Ye Chong. Wang Ke sangat ketakutan sehingga Huarong menjadi pucat, dan menutup mulutnya dengan tangan. Ye Chong mencibir, dan dengan lambaian tangannya, dia memotong kelabang itu menjadi dua bagian. Kelabang itu jatuh ke tanah, berputar dua kali, dan mati. Lao Yangpi kaget, dia tidak menyangka reaksi pihak lain begitu cepat. Kelabang beracunnya sama sekali tidak melukai lawan. Aku sudah mengatakan semuanya. Kamu ingin menyakiti orang dengan trik kecilmu. Ye Chong mencibir. Lao Yangpi tidak dapat menerima satu pukulan pun. Jadi dia berbalik dan berlari menuju bagian dalam rumah dalam sekejap mata. Lao Yangpi berlari ke sisi peti mati. Ye Chong melihat peti mati di tengah ruangan dengan sedikit aneh. Toko peti mati kulit domba tua ada di sebelahnya. Mengapa dia tidak meletakkan peti mati itu di toko peti mati daripada meletakkannya di ruang tamunya? Peti mati ini tidak terlihat mahal, hanya terbuat dari kayu biasa. Ye Chong tiba-tiba teringat legenda bahwa Lao Yangpi dapat membunuh seseorang dengan menepuk peti mati. Saat ini, Lao Yangpi benar-benar menamparkan peti mati dengan tamparan. Wang Ke terkejut. Suara peti mati itu tumpul, tetapi penduduk desa di kejauhan bisa mendengarnya. Mereka sangat ketakutan sehingga kaki mereka menjadi lemah. Segera setelah itu, papan peti mati tiba-tiba berguncang dua kali,
dan kemudian zombie perkasa duduk dari dalam, dan bagian atas papan peti mati jatuh. Ternyata kulit domba tua ini juga pemburu mayat. Dia tidak tahu dari siapa dia mempelajari keterampilan ini, dan dia memelihara zombie di rumah, dan untuk menipu orang, dia mengarang legenda memukul papan peti mati untuk membunuh orang. Sehingga tidak ada yang berani masuk ke rumahnya tanpa izin, bahkan mendekati toko peti matinya pun tidak. Saat ini, Lao Yangpi mengeluarkan bel dengan tangan lainnya. Dia bergetar, dan bel yang tajam segera berbunyi. Dan zombie itu distimulasi oleh bel dan tiba-tiba melompat. Itu membuat suara wuwu, dan kemudian bergegas menuju arah Ye Chong. Wang Ke sudah menjadi pucat karena ketakutan. Ye Chong tidak peduli, dan mencibir, ini masih tipuan kecil. Detik berikutnya, zombie telah melompat di depannya, dan kuku di kedua telapak tangan besar itu seperti pisau tajam, menusuk dada Ye Chong dengan keras. Ye Chong mengelak untuk menghindari serangan zombie. Saat ini, dia menemukan liontin batu giok tergantung di leher zombie. Pada liontin giok ini, ada banyak aura yang berkibar samar-samar. Hati Ye Chong tergerak, ternyata itu adalah harta yang bagus. Dia mengulurkan tangan untuk meraihnya, namun, pada saat ini, zombie itu tiba-tiba menunjukkan giginya yang tajam dan menggigit jari Ye Chong yang menonjol. Tapi Ye Chong tidak peduli sama sekali, dia terus menjangkau zombie itu, dan detik berikutnya dia memegang liontin giok di leher zombie itu. Di saat yang sama, gigi zombie juga terkatup, dengan tangan yang kuat, Ye Chong merobek liontin batu giok dari leher zombie, lalu menarik tangannya secepat kilat. Dan mulut zombie juga tertutup saat ini. Dang. Gigi atas dan bawah zombie bertabrakan seperti baja, tapi hanya menggigit udara dan tidak melukai tangan Ye Chong. Adegan ini mengejutkan semua orang, mereka baru saja hampir digigit zombie. Zombie itu berteriak 2 kali lagi, dan bergegas menuju Ye Chong lagi dengan gigi dan cakarnya. Dan bel di tangan Lao Yangpi bergetar lebih keras lagi. Ye Chong mencibir, ketika dia berurusan dengan mayat Jiang Huan, dia tidak takut sama sekali. Zombie di kulit domba tua tidak setingkat dengan zombie asli. Terlebih lagi, setelah dia mendapatkan energi naga, kekuatannya menjadi lebih kuat. Dia bahkan tidak merunduk, dan meninju zombie itu secara langsung. Bang, terdengar suara keras, zombie itu langsung tersingkir oleh kekuatan besar Ye Chong. Dia memutar kepalanya di lehernya beberapa kali, dan terlihat jelas bahwa tulang dan meridian di dalamnya telah patah, hanya menyisakan lapisan kulit yang menempel. Dengan keras, zombie itu jatuh. Lao Yangpi menjadi pucat karena ketakutan. Zombie yang dia besarkan selama bertahun-tahun dihancurkan oleh Ye Chong dalam sekejap. Apakah bajingan ini masih manusia? Pada saat yang sama, tubuh kelabang yang mati di tanah terpotong menjadi 2 bagian. Salah satunya tiba-tiba terbang menuju Ye Chong, dan yang lainnya menuju Wang Ke. Ye Chong tidak menyangka kelabang itu masih hidup, vitalitasnya benar-benar ulet nima. Namun, reaksi Ye Chong sangat cepat. Dengan kilatan tubuhnya, dia menghindari kelabang itu, lalu menendang sebuah batu kecil, menghancurkan kelabang itu sepenuhnya. Namun, Wang Ke tidak memiliki kecepatan reaksi Ye Chong, dan digigit kelabang dalam sekejap. Ah, teriaknya, hanya untuk merasakan sakit di betisnya yang digigit. Ketika saya melihatnya lagi, betis saya sudah hitam. Setelah kelabang menggigit Wang Ke, ia bergerak dan jatuh ke tanah, kali ini benar-benar mati. Kelabang yang telah menjadi 2 bagian dapat menyerang lagi. Ye Chong juga tidak terduga. Dia hanya punya waktu untuk melarikan diri dari kelabang, tetapi dia tidak punya waktu ekstra untuk menyelamatkan Wang Ke, yang menyebabkan Wang Ke digigit kelabang. Ye Chong bergegas ke sisi Wang Ke, meraih lengannya untuk merasakan denyut nadinya. Untungnya, setelah kelabang dipotong menjadi 2, sebagian besar racun di tubuhnya mengalir keluar. Jadi setelah menggigit Wang Ke, tidak langsung berakibat fatal. Namun, pada akhirnya keracunan, jika tidak diobati, cepat atau lambat dia akan mati. Pada saat ini, Lao Yangpi melihat bahwa keadaan berbalik, dan ingin memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri. Tetapi Ye Chong bergegas mendekat, mencengkeram kerah Lao Yangpi,
dan melemparkannya ke halaman. Dia memanggil orang-orang Wang Dafu untuk datang. Kemarilah, tidak apa-apa sekarang. Wang Dafu dan dua orang pemberani dari desa bergerak dengan gemetar. Ye Chong berkata, aku akan menyerahkan kulit domba tua ini padamu. Wang Dafu mengangguk, lalu mengikat Lao Yangpi dengan dua lainnya. Sekarang semua orang lega, dan Wang Yuchai mendekatkan yang lain. Wang Yuchai berkata, ambil sabuk domba tua dulu dan kunci sampai kami mengetahuinya, dan serahkan ke polisi pada saat itu. Kemudian Wang Yuchai dan yang lainnya berlari lagi dan bertanya bagaimana keadaan Wang Ke. Wang ini adalah putri Wang Changsong, jadi dia tidak berani menimbulkan masalah di Wang Jiatun. Jika tidak, Wang Changsong akan menyalahkannya, Wang Yuchai. Meskipun Wang Ke kesakitan, dia tidak merasakan ketidaknyamanan lainnya. Dia hanya mendengus dan melangkah ke samping untuk duduk. Tampaknya hanya Ye Chong yang dapat berkomunikasi dengan Wang Ke secara normal sekarang, dan Wang Kelly mengabaikan pria lain. Ye Chong bertanya, di mana ada toko obat tradisional Tiongkok di dekat sini? Racun Wang Ke sebenarnya tidak serius. Ye Chong memiliki cara untuk mendetoksifikasi, tetapi membutuhkan beberapa jenis obat tradisional Tiongkok. Wang Yuchai berkata, ada apotek di desa Sangxiang di sebelah, dan harus ada obat tradisional Tiongkok di dalamnya. Ye Chong bertanya bagaimana menuju ke sana. Wang Yuchai menunjuk ke selatan dan berkata, lurus ke selatan sepanjang jalan ini, dan kamu akan melihat lereng tanah yang besar, lewati saja lereng tanah yang besar. Setelah itu, Ye Chong meminjam sebuah traktor dari desa, dan membawa Wang ke sebelah toko obat tradisional Cina desa. Traktor ini tidak memiliki rak belakang, hanya memiliki hidung. Jika Anda ingin membawa Wang Ke, Anda hanya dapat membiarkan Wang Ke duduk di kursi mobil. Untungnya, kursi traktor ini cukup besar untuk menampung dua orang. Ye Chong meminta Wang Ke untuk duduk dulu, lalu duduk di belakang Wang Ke sendiri, mengulurkan tangannya dan menarik kedua pegangan traktor, dan berangkat dengan cara cuk-cuk. Dengan cara ini, Wang Ke benar-benar dikelilingi oleh kedua tangan Ye Chong. Bukankah ini hanya menyusut ke pelukan Ye Chong? Apalagi ukuran kursi traktornya terbatas, dan saat dua orang duduk bersama, Wang Ke selalu menyentuh tubuh Ye Chong. Wajahnya memerah, kapan dia begitu intim dengan seorang pria? Jika itu pria lain, Wang Ke pasti sudah meledak sekarang. Namun, seperti ini di pelukan Ye Chong, Wang Ke tidak merasa begitu jijik. Sebaliknya, dia merasakan perasaan yang tidak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Traktor berlari ke selatan selama sekitar 10 menit, dan kemudian melihat lereng besar yang disebutkan Wang Yuchai. Medan lerengnya tidak bagus, dan ada lubang di sekelilingnya, dan keduanya terpental dengan keras sambil duduk di atas traktor. Dengan cara ini, kontak antara keduanya menjadi lebih dekat. Meskipun Wang Ke mencoba yang terbaik untuk mengecilkan tubuhnya, dia masih bisa merasakan otot-otot keras Ye Chong. Dia tidak bisa membantu tetapi tersipu lagi. Saat ini, traktor tiba-tiba melewati lubang besar, dan keduanya terlempar. Wang Ke menjerit dan hampir terlempar keluar. Untungnya, Ye Chong memiliki mata yang cepat dan tangan yang cepat, mengulurkan tangan, dan memeluk pinggang Wang Ke. Meskipun traktor melewati lubang besar, Ye Chong tidak melepaskan tangannya, dan masih memeluk Wang Ke dengan erat. Leher Wang Ke merah. Ye Chong, lepaskan. Ye Chong tersenyum dan berkata, apa yang bisa saya lakukan? Jika saya melepaskan, apa yang akan Anda lakukan jika jatuh lagi? Saya tidak bisa melepaskannya. Wang Ke menggertakkan giginya dalam kebencian. Bajingan ini sengaja melakukannya. Lepaskan dengan cepat, bajingan, kata Wang Ke. Ye Chong tersenyum dan berkata, jangan lupa, kamu bisa setuju aku berpura-pura menjadi pacarmu. Apa yang salah dengan pacarku yang memelukmu sekarang? Ye Chong ingin mencoba efek pengobatan Wang Ke, yang kebetulan merupakan kesempatan bagus. Wang Ke mendengus, tubuh elastisnya meremas bola-bali di tubuh Ye Chong. Tapi dia masih tidak bisa melepaskan diri dari pelukan Ye Chong. Mulut Ye Chong kering setelah digosok oleh Wang Ke, dan perut bagian bawahnya terasa panas. Wang Ke dan Ye Chong sedang duduk berdekatan, dan traktor itu menabrak dengan keras,
dia tiba-tiba merasakan perubahan pada Ye Chong, dan dia merasa malu untuk beberapa saat. Tubuh Wang Ke mungil, tetapi sangat montok, sekarang melekat erat pada tubuh Ye Chong, yang membuat Ye Chong sangat sulit dikendalikan. Wang Ke berjuang beberapa kali, dan menyerah ketika dia melihat bahwa Ye Chong tidak akan melepaskannya. Dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu, dan dipeluk oleh Ye Chong begitu saja, tetapi dia merasakan perasaan yang sangat tunduk di hatinya. Dengan cara ini, traktor melaju dengan terhuyung-huyung sampai ke desa Lijia di sebelahnya. Itu di sini, Ye Chong melepaskan tangannya dan memarkir traktornya di pintu apotek. Wang Ke tiba-tiba meninggalkan pelukan Ye Chong, merasa sedikit tersesat di hatinya. Dia diam-diam memarahi dirinya sendiri karena tidak tahu malu, lalu tersipu, pincang dan mengikuti Ye ke toko obat tradisional Tiongkok. Ye Chong menjelaskan tujuannya, dan pemilik toko obat China segera meminta Ye Chong untuk memilih sendiri obat China. Untungnya, semua obat tradisional China yang dibutuhkan Ye Chong tersedia. Dia menghancurkan obat tradisional China menjadi bubuk, menuangkannya ke dalam madu, dan mengoleskannya pada betis Wang Ke. Dalam waktu setengah jam, tempat Wang Ke digigit kelabang sembuh total. Ye Chong berterima kasih kepada pemilik toko obat tradisional Tiongkok dan meninggalkan sejumlah besar uang, lalu pergi bersama Wang Ke dan kembali ke traktor. "Ayo pergi, ayo kembali," kata Ye Chong. Wang Ke mendengus dan berkata, "Ketika kamu kembali, kamu tidak dapat menahanku seperti yang kamu lakukan ketika kamu datang ke sini." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Dengarkan kamu." Kemudian Wang Ke naik traktor, dan keduanya dari mereka memelukku masih sama satu demi satu, mengemudikan traktor kembali ke Wang Jiatun. Dalam perjalanan pulang, Ye Chong mengambil kesempatan untuk memeluk Wang Ke lagi. Wang Ke memutar matanya ke arah Ye Chong dan berkata, "Kamu bajingan, kamu sudah mengatakan kamu tidak akan memeluknya, dan sekarang kamu memeluknya begitu erat. HMPH, kamu tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan, dan kamu menggertak orang. Aku, Ye Chong, selalu bersungguh-sungguh dengan apa yang aku katakan. Sekarang berbeda dari ketika aku datang ke sini." Ye Chong tertawa. "Apa bedanya? Aku memeluknya dengan tangan kanan ketika aku datang ke sini, tapi sekarang aku memegangnya dengan tangan kiriku," kata Ye Chong. Kebencian di hati Wang Ke. Dia tahu bahwa dia seharusnya tidak mempercayai Ye Chong, kuku babi besar. Hanya saja meskipun dia berkata demikian, Wang Ke sangat menantikannya di dalam hatinya. Wang Kexin berkata bagaimana dia menjadi seperti ini. Dia benar-benar tidak malu. Ketika keduanya kembali ke Wang Jiatun, sudah lewat jam 6 sore. Awalnya, Wang Yuchai dan yang lainnya ingin mentraktir Ye Chong makan besar, tetapi Ye Chong tidak tinggal di sini. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, dia kembali ke Luzhu bersama Wang Ke. Ketika dia tiba di rumah Wang Changsong juga ingin Ye Chong masuk dan duduk, tetapi Ye Chong tidak setuju. Karena, Ye Chong masih memikirkan liontin giok yang didapatnya dari zombie. Jadi setelah dia meninggalkan rumah Wang, dia bergegas kembali ke hotel. Bahkan tidak repot-repot untuk makan, Ye Chong mengeluarkan liontin giok yang didapatnya dari zombie. Liontin giok ini berbentuk bulat, dengan warna kuning muda dan transparan. Ye Chong merasa bahwa liontin giok itu mengandung aura yang sangat kuat. Namun, yang mengejutkannya adalah liontin giok itu terlihat kecil. Jadi mengapa itu mengandung begitu banyak aura? Meskipun bahan batu giok dapat menyerap aura, itu akan selalu jenuh. Jika diganti dengan batu giok biasa, volume sekecil itu tidak dapat menahan aura setebal itu. Memikirkan hal ini, Ye Chong membuka mata Dewa Naga dan memeriksa ruang di dalam liontin giok. Dia sangat terkejut saat mengetahui bahwa ini ternyata adalah senjata ajaib luar angkasa. Meskipun ukuran liontin giok itu tampaknya hanya seukuran koin, ruang di dalam liontin giok itu seluas beberapa hektar tanah. Apalagi ruangnya penuh aura, Ye Chong sangat gembira. Senjata sihir luar angkasa ini dapat terus menyerap energi spiritual. Diperkirakan butuh ratusan tahun untuk liontin giok ini menyimpan begitu banyak energi spiritual. Bumi adalah tempat di mana energi spiritual habis,
Itu sebabnya Ye Chong membuat susunan pengumpulan roh untuk mengumpulkan energi spiritual yang terbatas. Sekarang ada begitu banyak aura murni yang tersimpan dalam senjata sihir luar angkasa. Itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasi masa depan Ye Chong. Selama Ye Chong melepaskan aura di Liontin Giok ke dojo Istana Naga, ia dapat bersirkulasi sendiri untuk membentuk lingkungan aura yang berkelanjutan. Setelah itu, dia mencuci bola giok bola balik dan menyembunyikannya di dadanya. Ini waktu yang tepat untuk keluar kali ini, aku punya barang bagus. Gugu, Ye Chong merasa lapar. Dia melihat arlojinya, dan sudah lewat jam 8 malam. Tidak ada yang bisa dimakan di hotel, jadi Ye Chong keluar dari hotel sendirian dan berkeliaran di jalan. Setelah beberapa saat, saya melihat warung barbeque panas di tepi sungai. Meskipun sekarang agak dingin, namun tetap tidak bisa menghentikan antusiasme orang untuk makan sate. Ye Chong membungkuk dan memesan meja barbeque, dan tentu saja ginjal dan daun bawang domba yang harus dipesan. Saat sedang makan, tiba-tiba datang seorang lelaki tua. "Anak muda, apakah ada orang di seberangmu?" tanya lelaki tua itu. Ye Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, kamu duduk." Pria tua itu sangat kurus, mengenakan jaket Mandarin putih dengan mantel longgar, rambutnya dicukur pendek, hitam dan putih. Tetapi matanya tajam. Pria tua itu duduk di sebelah Ye Chong, lalu memanggil pelayan dan memesan beberapa botol bir. Dia mengeluarkan uang $20 yang kusut dari sakunya dan memberikannya kepada pelayan. Ye Chong merasa aneh, melihat pakaian lelaki tua itu, dia tidak terlihat kekurangan uang. Bagaimana dia bisa begitu pelit saat membelanjakan uang? Pelayan itu pergi membawa uang. Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Jika kamu tidak keberatan dengan orang tua itu, mengapa kamu tidak makan denganku? Aku memesan terlalu banyak dan aku tidak bisa menghabiskannya." Dia melihat lelaki tua itu menatap piring tusuk sate dagingnya dan menelannya. Pria tua itu terkekeh, "Benarkah?" "Tentu saja itu benar. Kalau begitu aku tidak akan sopan, aku punya nafsu makan yang besar," kata pria tua itu. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, ayo pesan lebih banyak. Jika tidak ada cukup makanan, aku akan mentraktirmu makan ini." "Hei, kamu menarik. Kita bertemu secara kebetulan. Kamu bisa mengundangku makan malam. Itu menunjukkan bahwa kamu adalah seorang kekasih. Orang tuaku menyukainya." Saat dia berbicara, dia menggosok tangannya, mengambil tusuk sate kambing dari piring besi, dan memasukkan semuanya ke dalam mulutnya dalam satu gigitan. Dia masih bergumam sambil mengunyah, "Enak." Kemudian, dia mengambil ginjal domba lagi dan berkata, "Jujur Pak Tua, saya hanya suka yang ini. Tapi sayang keluarga saya tidak membiarkan saya memakannya, dan mereka mengendalikan saya setiap hari." Orang tua itu melanjutkan sambil tersenyum, "Tidak, saya menyelinap keluar dan hanya mendapat 20 yuan. Hehe, saya benar-benar tidak cocok untuk mencuri uang." Pantas saja lelaki tua itu terlihat mulia, tapi dia sangat pelit saat membelanjakan uangnya. Ternyata dia hanya punya 20 yuan. Kali ini, pelayan membawakan beberapa botol bir. Ketika lelaki tua itu melihat anggur, matanya diluruskan. Dia mengambil sebotol bir dan melihat sekeliling seperti pencuri, seolah-olah dia takut keluarganya akan muncul tiba-tiba. Kemudian, dengan jentikan jarinya, dia memberikannya tutup botol dibuka. Kekuatan semacam ini menunjukkan bahwa lelaki tua ini juga orang yang menguasai seni bela diri. Orang tua itu mengeluarkan sebotol anggur dan pura-pura bertanya pada Ye Chong, "Apakah kamu minum?" Sebelum Ye Chong bisa menjawab, dia berkata, "Ya, kamu terlihat terlalu muda. Kamu mungkin tidak tahu cara minum, jadi jangan aku akan meminumnya untukmu." Ye Chong terdiam, berpikir bahwa jika dia tidak memberikannya, dia tidak akan memberikannya. Dia berkata kepada lelaki tua itu, "Sebenarnya, tubuhmu seharusnya tidak minum alkohol." Pria tua itu tercengang, "Apa, bisakah Anda mengatakan bahwa ada yang salah dengan tubuh saya?" Sebenarnya, ketika pria tua itu pertama kali muncul, Ye Chong Ho tahu. Orang tua ini seharusnya terluka ketika dia masih muda. Sekarang dia sudah tua, cedera itu kambuh lagi dan sangat mempengaruhi kesehatannya,
sudah sepantasnya dokter tidak membiarkannya minum alkohol, karena alkohol akan memperburuk kondisinya. Orang tua itu menghela nafas dan berkata, sebenarnya, saya juga tahu bahwa saya tidak boleh minum alkohol, tetapi saya paling suka alkohol. Alkohol adalah hidup saya. Jika tidak ada lagi alkohol, apa gunanya hidup saya? Dia minum setengah botol. Ah, ini sangat menyegarkan. Ye Chong tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia bertanya, saya tidak tahu siapa nama orang tua itu. Orang tua itu berkata, nama belakang saya Jiang, dan nama saya Jiang Bielu. Jadi itu Tuan Jiang. Ye Chong tersenyum. Tapi Tuan Jiang, Anda benar-benar tidak bisa minum anggur ini lagi. Jika Anda terus meminumnya, itu akan berdampak sangat serius pada tubuh Anda. Ye Chong membujuk, Jiang Bielu sudah minum sebotol anggur. Dia berkata, aku tahu, tapi aku benar-benar tidak bisa menahannya. Kamu tidak tahu, jika aku tidak minum selama beberapa hari, sakitnya di perutku akan rakus, sangat tidak nyaman. Ye Chong tersenyum dan berkata, jika itu masalahnya, saya punya solusinya. Saya punya sejenis anggur yang bisa memuaskan rasa lapar Anda, dan itu hanya akan bermanfaat bagi tubuh Anda dan tidak akan memperparah luka Anda. Apakah benar ada anggur seperti itu? Adik laki-laki, berhenti menggodaku. Ye Chong tersenyum, dan hendak memperkenalkan arak dakiang miliknya ke Jiang Bielu. Saat ini, dia mendengar suara keras dari samping. Ternyata ada seorang gangster di meja sebelah, yang sedang menganiaya pelayan. Gangster kecil itu mengenakan kacamata bundar tanpa lensa, mengeriting ion di kepalanya, dan mengecat rambutnya menjadi merah. Dia memegang tangan seorang pelayan cantik dan berkata dengan senyum di wajahnya, bagaimana? Adikku minum. Cangkir ini denganku, minum. Oh, saudara Hong Mao, cewek ini sangat pemalu. Benar, saudara Hong Mao, kamu harus mengajarinya dengan baik. Gangster lain yang mengikuti Hong Mao di meja semuanya tertawa. Hong Mao tersenyum dan berkata, bukankah kamu penjual anggur? Karena kamu tidak minum alkohol, mengapa kamu merekomendasikannya kepadaku? Apakah karena anggurmu tidak enak dan kamu tidak meminumnya sendiri? Tidak, anggur ini sangat enak ya, tapi saya benar-benar tidak minum. Kata pelayan kecil itu dengan wajah memerah. Rambut merahnya penuh dengan alkohol, dan berkata dengan tidak sabar, kamu bisa meminumnya jika kamu mau. Hari ini kamu harus minum anggur ini di depanku, dan kemudian aku akan membeli seluruh kotak anggur yang kamu rekomendasikan. Bagaimana? Pelayan kecil itu menggelengkan kepalanya. Maaf, aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Ini membuat Hong Mao cemas, dan dia meraih gendongan di bahu pelayan kecil itu. Berbisnis di tempat seperti ini, para pelayan cilik sudah terekspos di pakaiannya. Hong Mao memarahi sambil menarik, lihat dirimu, kamu berpakaian sangat genit, kenapa kamu berpura-pura tidak bersalah di sini? Pelayan kecil itu ketakutan dan buru-buru bersembunyi, tetapi Hong Mao tidak punya kekuatan. Dengan suara, sila, selempang di pundaknya robek. Dia berteriak ketakutan dan buru-buru menutupi bagian depannya. Saudaraku menidurimu hari ini, agar kamu tahu bahwa kamu harus membayar untuk melakukan bisnis. Jiang Bielu mendengus dingin, dan menamparkan meja. Saya tidak pernah berpikir akan ada orang seperti itu di dunia yang cerah ini. Benar-benar tidak tahu malu menggertak seorang gadis seperti yang dia katakan. Jiang Bielu ingin berdiri dan membantu gadis itu. Anak Ye Chong tersenyum dan berkata, Tuan Jiang, duduklah dan serahkan masalah ini kepadaku. Bersambung.